Oke, selamat pagi semua. Ya, Mister akan membuatkan video pembelajaran hari ini. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang atom. Ya, 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa itu atom. Ya, kalian sudah belajar tentang teori atom. Ya, mulai dari pertama teori Dalton, kemudian teori J.J. Thomson, kemudian teori Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum. Oke. Nah, sebelumnya Mister akan share screen dulu ya. Mister akan ganti screen-nya. Kita akan review ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu itu kita belajar apa. Ya, Mister berharap kalian sudah masih ingat ya pembelajaran 2 minggu yang lalu. Tunggu sebentar. Oke, di sini kalian bisa melihat ya dari screen yang Mister kirim ini, ya, yang Mister tampilkan ini. Yang pertama kalian bisa melihat di sini adalah uh, mulai dari model atom Dalton. Ya, pertama kali ya yang mengemukakan teorinya ya, tentang model atom itu ya Dalton ya. Tapi sebelumnya ada yang namanya para filsuf-filsuf yang pernah mengemukakan tentang atom, tapi tidak pernah menyampaikan postulatnya. Tapi ini yang pertama kita belajar dari model atom Dalton ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa menurut teorinya ya, atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ya, misalkan ada yang namanya kalian pernah melihat kapur kan? Kapur ya. Nanti kalau apa namanya itu dibuat kecil-kecil ya, dari ukuran yang terkecil itu sampai nggak bisa terbagi-bagi lagi ya, itu yang namanya atom. Jadi intinya ya sesuatu yang sangat berukuran kecil dan nggak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian yang kedua dia menyatakan bahwa atom itu berbentuk bola pucal yang sangat kecil ya, di mana atom itu identik identik dan berbeda dari atom unsur yang satu dengan unsur yang berbeda, unsur yang lain gitu. Misalkan atom A dengan atom B berbeda gitu. Kemudian penemu yang kedua bisa dibilang begitu ya, teori yang mengemukakan tentang teori atom yang kedua ya, yang namanya adalah J.J. Thomson. Anak-anak, kalian perlu tahu bahwa setiap postulat yang disampaikan oleh para penemu ini ya, sebelum pada akhirnya nanti kita akan mengetahui tentang mekanika kuantum, sebelumnya mereka pasti memiliki namanya kelemahan. Nah, dari setiap kelemahan ini nanti akan disempurnakan oleh para peneliti selanjutnya. Misalkan tadi model atom Dalton dia punya kelemahan. Nah, dia punya kelemahan nanti disempurnakan oleh Thomson. Nah, di penemuan yang dilakukan oleh Thomson ini, ya kalian bisa lihat di sini bahwa eksperimen yang dilakukannya itu menggunakan sinar katoda. Nah, ini nanti ya di video yang lain Mister akan kirimkan kira-kira seperti apa ilustrasi tentang teori ataupun penelitian yang dilakukan oleh Thomson. Nah, yang kalian ingat ya, ini sangat penting kalian ingat bahwa model atom Thomson ini ya seperti roti kismis ya. Roti kismis pasti kalian pernah makan kismis, apa namanya kismis, roti kismis ya, yang bentuknya nanti ada bulatan terus di atasnya itu ada yang namanya kismis-kismis. Nah, kismis-kismis ini digambarkan itu bermuatan negatif. Nah, itu nanti yang disebut dengan elektron. Ya, bisa dikatakan bahwa Thomson ini nanti akan menemukan, ya bisa dikatakan bahwa dia yang menemukan namanya elektron. Kemudian untuk teorinya Thomson ini ya, dia punya kelemahan ya. Dia tidak bisa menjelaskan tentang bagian apa yang ada di dalam atom selain elektron. Ya. Nah, muncullah yang namanya penelitian selanjutnya tentang Rutherford. Ya, di dalam penelitian Rutherford ya, kalian bisa lihat di sini ya, bentuk atom yang diberikannya itu adalah berbentuk sistem tata surya.
kalian pernah belajar ya sistem tata surya itu di SMP ya. Misalkan ya bumi itu yang berada di sistem tata surya ya, dia akan mengelilingi yang namanya inti ya, di mana bumi akan mengelilingi inti ya, misalkan kalau dibilang inti dari tata surya itu adalah matahari kan. Nah, sama seperti si Rutherford ini juga ya, dia mengatakan bahwa di dalam inti itu bermuatan positif. Nanti di dalam orbit-orbit tertentu ya akan ada yang namanya elektron yang mengelilingi inti. Nah, selanjutnya ya, ini masih review ya. Kemudian muncullah yang namanya Niels Bohr. Nah, di dalam penelitian Niels Bohr ini sudah semakin hasil yang dihasilkan itu ya, hasil dari penelitiannya itu sudah semakin baik begitu ya. Dari penelitian ini dia mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Ya, kalian bisa melihat di sini ya perbedaan antara Rutherford dan juga Niels Bohr gitu. Nah, kemudian ini juga perlu kalian ingat ya, perlu kalian ketahui bahwa elektron yang menurut Niels Bohr ini dia mengatakan bahwa elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Nah, nanti untuk bagian ini ya mungkin Mister akan kirimkan bagaimana penelitian kok bisa sih, apa sih maksudnya dari pernyataan yang kedua ini. Nah, demikian untuk review tentang teori atom ya, pembelajaran 2 minggu yang lalu. Nah, nanti Mister akan melanjutkan pada materi hari ini, materi baru tentang atom gitu.